Hai kaula muda, kembali lagi di podcast The Today Podcast Teenagers on Drugs Abuse Youthful. Bareng aku Arik Atalah, dan hari ini di samping aku sudah ada Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dari Kementerian Sosial. Halo Pak Victor, apa kabar? Halo, baik. Kabarnya? Sama, saya juga baik Pak. Ya. Gimana Pak, belakangan ini sedang ada sibuk apa? Mungkin karena pandemi, work from home gitu Pak? Ya, walaupun pandemi, tuntutan tugas kami harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban pekerjaan, sebagaimana perlu diketahui bahwasanya penanganan korban penyalahgunaan nafsa juga harus tetap berjalan sehingga jangan surut karena adanya situasi pandemi. Bagus, siap Pak. Saya salut dengan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke, Pak, kita langsung mulai aja ya Pak dengan segmennya. Silakan. Oke, sebelum kita mulai nih Pak, dalam perspektif Bapak, Ya. apa itu narkoba dalam perspektif Bapak? Jadi narkotika sebagaimana Undang-Undang 35 tahun 2009 mendefinisikan bahwa misalnya narkotika itu merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis ataupun semi sintetis. Saya pakai clue-nya saja, kalimat clue-nya saja, yang mengakibatkan, yang dapat mengakibatkan turunnya kesadaran dan lebih jauh lagi dapat menjadi ketergantungan. Nah, faktor definisi terakhir itulah yang menjadi tantangan bagi masyarakat bila mereka belum dapat mengendalikan diri. Nah, tadi kan disebut dapat menjadi ketergantungan. Nah, ini yang jamak terjadi sehingga adanya penyalahgunaan narkotika atau lebih lengkapnya nafsa. Oke Pak, dapat dimengerti. Mungkin sebelumnya saya sendiri juga kurang tahu Pak. Bapak kan sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa. Betul. Itu kerjaan Bapak dalam dalam membantu korban-korban narkoba itu seperti apa Pak? Ya, jadi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwasanya di situ sudah ada pembagian kewenangan kementerian atau lembaga dalam penanganan narkotika. Sebagaimana pada pasal 70 dalam undang-undang tersebut, Badan Nasional Narkotika itu melaksanakan fungsi preventif dan represif. Preventif yaitu mereka melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, dan represif sendiri ya sebagaimana kita suka lihat di televisi atau media, BNN melakukan penggerebekan atau penangkapan. Nah, adapun di samping itu masih ada namanya fungsi rehabilitasi. Fungsi rehabilitasi itu bisa dua, satu bersifat medis, satu bersifat sosial. Nah, bila rehabilitasi medis, sebagaimana pada pasal 58 undang-undang tersebut, bahwasanya rehabilitasi medis dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan bidang kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh kementerian yang menangani bidang sosial, yaitu Kementerian Sosial. Nah, itulah pembagian kewenangan atau tugas pada beberapa kementerian, lembaga atau badan dalam pelaksanaan penanganan nafsa atau khususnya narkotika. Berarti memang Bapak Victor ini membantu korban yang terkena narkoba dengan cara sosialisasi ya Pak? Tidak semata-mata sosialisasi, rehabilitasi sosial. Nah, jadi maksudnya esensi dari rehabilitasi sosial ini, bila tadi saya katakan rehabilitasi medis itu mengandalkan aspek-aspek farmasi dalam pelaksanaan rehabilitasinya bagi korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan esensi rehabilitasi sosial adalah tetap
dia melakukan treatment, dilaksanakan treatment, tidak hanya sosialisasi, dilakukan treatment pemulihan yang konkret kepada para korban narkotika dalam berbagai kegiatan. Dalam berbagai kegiatan. Jadi tidak hanya sosialisasi, tapi lebih konkret lagi treatment. Treatment ya. Yeah. Oke Pak. Saya punya pertanyaan nih Pak. Silakan. Peran Departemen Sosial dan Dinas Sosial masing-masing di pemerintahan pusat dan di pemerintahan daerah dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). Di antaranya adalah pencegahan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Mungkin Bapak dapat mengelaborate lebih dalam peran-peran dimaksud dan bagaimana pula terbentuknya koordinasi dengan BNN. Nah, sebagai yang saya sampaikan tadi bahwa pada Undang-Undang Narkotika sudah dipilah-pilah. BNN itu berkewenangan pada aspek preventif dan represifnya, yaitu pencegahan dan pemberantasannya. Nah, adapun Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial berwenang pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini adalah bertujuan memulihkan seseorang atau individu agar yang bersangkutan tidak kembali lagi menggunakan narkotika. Nah, untuk selanjutnya peran pemerintah daerah dalam penanganan narkotika di Indonesia atau bersifat nasional, memang itu jujur kita salah satu hal yang agak dalam tanda kutip kontraproduktif, bahwasanya dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang pemerintahan daerah kalau nggak salah 32 tahun 2004, pada lampirannya tercantum bahwa penanganan HIV/AIDS 1 dan penanganan bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nah, ini yang dipahami oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota, sehingga mereka tidak kami perhatikan tidak serius melaksanakan penanganan atau penanggulangan terhadap korban narkotika. Itu kenapa tuh Pak tidak serius? Nah, karena tercantum dalam undang-undang. Dalam undang-undang bahwasanya tertulis penanganan HIV/AIDS 1 dan penanganan korban NAPZA 2 itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, tanggung jawab pemerintah pusat siapa? Ya, hanya tanggung jawab dianggap merupakan tanggung jawab ke kementerian lembaga pada tataran tingkat pusat saja. Itu. Berarti tadi Bapak memang Bapak bilang penanggulangan NAPZA dan HIV/AIDS itu tercantum di pemerintahan pusat. Hanya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mengartikan bukan kewenangan pemerintah daerah. Nah, ini sekarang kita tahu kita punya ada 34 provinsi dan sekitar lebih dari 500 kabupaten kota. Sementara data prevalensi penyalahgunaan NAPZA di Indonesia itu sudah jutaan. Ya Pak. Orang. Saya juga perhatikan waktu itu saya sempat sedikit research. Itu dari website BNN. Dari tahun 2016 sampai 2019 itu ada peningkatan sebanyak 3 juta. Iya, betul. Setuju. Nah, itu angka gitu menurut gimana? Itu apakah make sense atau ini maksudnya harusnya nggak kayak gini? Maaf, sangat make sense. Sangat make sense karena kalau kita telusuri, kalau dahulu sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu, NAPZA khususnya narkotika itu konon ceritanya dulu kan hanya berkisar pada atau anak-anak muda golongan mampu dulu, betul. Ya toh. Nah, satu, narkotika beredar pada daerah-daerah perkotaan. Betul. 2, sekarang coba pergi ke mana yang pelosok Maluku Utara, ke desanya itu ada di sana narkotika. Ada, Pak. Jadi memang penyebarannya tuh betul, sangat masif.
Itu satu. Nah, dan kedua, yang tadi yang saya katakan dulu beredar pada golongan atau kelompok anak-anak yang mampu secara finansial, sekarang tidak lagi. Mohon maaf, bukan saya underestimate, ya toh. Orang-orang kampung sudah menggunakan narkoba, ya toh. Gitu loh. Ya maaf, golongan-golongan menengah ke bawah jamak yang sudah menggunakan narkoba. Demikian. Oke. Kalau saya perhatikan ya Pak, maksudnya saya tuh melihat juga banyak tuh seperti maaf ya Pak, selebriti lalu juga mungkin tokoh selebriti di tahun ini, maksudnya di era ini, di century ini banyak memakai nafsa atau narkoba juga. Itu sebagai biar mereka tuh lebih tenang, lalu mereka biar lebih bisa lebih bisa lebih percaya diri. Itu statement Bapak gimana tuh Pak? Jadi statement itu. Ya, jadi memang ada berbagai alasan atau latar belakang sebab seseorang menggunakan atau menggunakan narkoba atau narkotika tersebut. Nah, ada yang beralasan atau disebabkan frustrasi pada terjadinya di keluarganya, ada yang disebabkan sebagai beralasan untuk meningkatkan gairah dalam arti positif. Karena memang ada beberapa jenis narkotika itu selain mengakibatkan menurunnya kesadaran diri, juga pada beberapa aspek bisa meningkatkan. Nah, ini agak salah kaprah ini, meningkatkan energi katanya. Iya, gitu betul. loh. Jadi biar lebih gitu loh. Kayak rocker walaupun nantinya bermuara kepada penurunan kesadaran. Betul. Jadi mentalnya juga hancur. Nah, memperhatikan artis-artis yang tadi sebagaimana dipertanyakan, saya agak bias dengan bila yang bersangkutan mencari alasan sebagai bertujuan untuk meningkatkan energi. Pada dasarnya ya, karena yang pasti efek narkoba itu bila digunakan yang pasti menimbulkan suatu kondisi yang rekreasi. Rekreasi itu seperti apa? Rekreasi maksudnya adalah senang. Nah, itu loh. Terciptanya di tahap-tahap awal terciptanya kondisi yang dianggap senang bagi penggunanya. Nah, saya lebih memilih itu alasan para artis menggunakan narkotika. Berarti memang saya mengerti Pak. Gini Pak, sebetulnya saya pernah membaca literatur, dan dari literatur yang saya baca, keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya sarana dan kurangnya dan prasarana kantor dinas sosial, panti rehabilitasi di daerah merupakan beberapa faktor yang menjadi penghambat peran Departemen Sosial dan Dinas Sosial masing-masing di pemerintah pusat dan di pemerintahan daerah dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika, psikopatrika dan zat adiktif. Apalah memang demikian Pak? Mohon kiranya Bapak dapat menanggani beberapa temuan yang dimaksud. Jadi sebenarnya tidak. Nah, jujur aja, saya secara objektif menjawab tidak. Kami khususnya dari Kementerian Sosial memang saat ini dulu sudah memiliki beberapa balai rehabilitasi sosial narkotika atau NABSA. 5 yang ada di Takalar. Itu di mana Takalar, Pak? Sulawesi untuk regional Sulawesi, kemudian di Insaf Medan Sumatera Utara untuk regional Sumatera.
lalu di Jawa ini ada 3. Gimana itu? Maaf, di Pulau Jawa ada 3, di Bogor, Ya. Jawa Barat, kemudian di DKI Jakarta sendiri, di Jakarta Timur, lalu di Satria, Balai Satria di Banyumas, Jawa Tengah. Oke. Ya, itu. Nah, seperti saya katakan tadi, dan diaminkan juga oleh adik Arik, bahwasanya memang prevalensi pengguna narkoba sangat signifikan peningkatannya dari tahun ke tahun. Betul. Nah, gitu loh. Jadi seperti apa ya? Disediakan 5 balai dengan proyeksi bisa mengcover korban nafsa sekian ribu per tahun, namun prevalensinya meningkat. Nah, oleh karena itu kami Kementerian Sosial membuat suatu kebijakan baru artinya mengajak masyarakat. Oke. Mengajak masyarakat, Caranya gimana tuh, ayo Pak? kita mari sama-sama mendirikan atau membuat suatu lembaga masyarakat. Mendirikan lembaga untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban nafsa. Itulah saat ini sekarang disebut dengan IPWL. Itu apa tuh, Pak? IPWL adalah institusi penerima wajib lapor. Oke. Maksudnya adalah bila seseorang dia pernah sekali atau 2 kali menggunakan narkoba dan dia sangat-sangat menyadari bahwasannya itu salah, namun dia ingin pulih dengan keterbatasan dirinya tidak mau, dia wajib pergi ke IPWL untuk menerima treatment rehabilitasi sosial. Nah, IPWL yang ada di bawah naungan Kementerian Sosial saat ini berjumlah 189. Itu banyak ya? Ya, nah itu untuk menanggulangi tingginya Kasus narkoba. ya kasus narkoba atau prevalensi data narkoba ya di Indonesia. Demikian. Berarti saya baru tahu juga tentang IPWL. Ya, Banyak IPWL. juga 189. 189 yang murni swasta. Murni swasta. Dan itu menyebar sampai ada yang di Sorong. Di Sorong? Iya, sampai Sorong. Sampai timur berarti ya, Pak? Sampai timur Indonesia? Iya, itu provinsi Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat, Maluku Utara ada, dan kami juga Kementerian Sosial bekerja sama, berkolaborasi dengan 5 pemerintah daerah provinsi membuat IPWL. Artinya lahannya milik Pemda provinsi, sementara kami membangun dan operasionalisasi kegiatan IPWL yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah provinsi tersebut. Oke. Ini Pak, dari tadi saya udah dengar Pak dari apa itu peran Departemen Sosial dalam penanggulangan masalah narkoba. Kementerian Sosial dalam penanggulangan narkoba. Lalu saya juga belajar tentang IPWL. Kalau dari pemerintahan sendiri gimana Pak? Maksudnya, apakah pemerintah memberikan subsidi biaya bagi korban penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi pada panti rehabilitasi milik pemerintah? Pasti. Jadi selain dari yang saya katakan tadi 5 balai rehabilitasi sosial murni milik Kementerian Sosial, kami juga Kementerian Sosial memberi subsidi kepada 189 IPWL itu. Oke. Nah, bila mana mereka melaksanakan rehabilitasi sosial, itu kami berikan bantuan 2.400.000 per orang. Oke. Ya. 2.400.000. 2.400.000. Misalnya mereka mendapat istilah kami itu penerima manfaat, tapi istilah awamnya itu klien. Misalnya mereka menangani 7 klien, ya 2.400.000 per 7 klien dengan estimasi satu tahap satu periode treatment itu sekitar 3-4 bulan. Jadi 2.400.000 itu untuk biaya 3-4 bulan. Itu loh, dimanfaatkan ya, misalnya klien atau penerima manfaat tersebut tidur dan makan di IPWL, kita berikan permakanannya.
dari 2.400.000 itu. Itu dari pemerintah ya 2.400.000. Iya, betul. Oke. Berarti saya mengerti sekarang saya mengerti sekarang ada peran pemerintah itu sangat besar ya. Sangat besar. Kita sangat concern dengan penanganan nafsa di Indonesia karena perlu diketahui bahwasanya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu terdapat 3 kriteria. Apa aja itu? Penggunanya ada 3 kriteria. Satu, kriteria pemakai pemula. Oke, pemula. Itu yang baru itulah yang ya? cenderung bersifat bertujuan hanya rekreasional aja untuk senang-senang. Yang nyoba tuh di mana masuknya? Itu yang kategori 1 itu. Kategori 1, oke. Nah, kategori kedua masuk kepada yang habit pecandu. Oke. Nah, kategori ketiga inilah kategori yang perlu represif. Kategori yang sebagai pedagang, pengedar ya maksudnya. Gitu loh. Atau paling rendahnya adalah pengedar. Nah, inilah yang perlu mendapat hukuman. Okay. Nah, untuk kategori 1 dan 2 itu pemerintah menyarankan agar mereka ini perlu mendapat rehabilitasi. Gitu loh. Yang saya katakan di awal tadi, bisa berupa rehabilitasi sosial atau bisa menjadi dalam bentuk rehabilitasi medis. Nah, ini 1-2 ini yang menjadi tantangan kita untuk perlu dilakukan pemulihan khususnya bagi generasi muda. Jadi, saya banyak belajar nih Pak. Tadi dari awal ada peran Kementerian Sosial. Lalu saya juga belajar apa itu PWL. Dan sekarang saya juga belajar bahwa pemerintah tuh sangat sayang dengan peran mereka sangat penting dalam menaklukkan remaja ya, terutama remaja ya yang terjerumus kasus narkoba. Nah, karena memang ini untuk remaja Pak. Bapak ada nggak Pak special words atau message yang Bapak ingin beritahu kepada remaja? Baik. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, khususnya para remaja, untuk jauhkan narkotika. Karena satu, sudah pasti itu merusak fisik dan mental kita. Kedua, dan pastikan juga bahwasanya lambat atau cepat akan berhadapan dengan hukum. Waduh. Demikian. Wah, jadi takut saya Pak. Iya. Tuh, kalau muda jangan pernah ya nyobain narkoba karena kata cepat atau lambat pasti ketahuan dengan hukum ya Pak ya. Iya. Waduh, saya banyak belajar hari ini Pak. Apalagi tentang undang-undang, saya banyak belajar ini Bapak mencantumkan banyak undang-undang. Sekarang saya mengerti bahwa negara Indonesia itu mereka sangat ketat dengan narkoba ya Pak. Betul. Duh Pak, terima kasih untuk meluangkan waktu di sini. Saya banyak belajar. Sama-sama. Bapak stay safe juga ya Pak di luar sana dan selamat menjalankan tugas lainnya. Sama-sama. Oke, kalau muda, that's it for today for this episode. Jangan lupa and stay tuned for next episode. Bye bye.